warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gusali Firdi, NIM SKPD 01508. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisa Biaya Produksi Bioetanol dari Nira Batang Sorghum dengan Variasi Produksi per Bat menggunakan metode BET. Termasuk ke latar belakang dari penelitian ini ialah Indonesia yang merupakan negara agraris yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya ditopang oleh hasil-hasil pertanian dan pembangunan di segala bidang industri jasa maupun industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sumber energi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Namun hal tersebut tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan sumber energi yang ada. Hal ini mendorong manusia untuk menciptakan sumber energi terbarukan. Salah satu contohnya seperti bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang diperoleh dari proses fermentasi bahan baku yang mengandung pati atau gula. Bahan bakar nabati ini digunakan sebagai pengganti premium. Etanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati adalah alkohol murni yang bebas air. Dan sorghum, salah satu jenis contoh dari bioetanol yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga layak dikembangkan di Indonesia, khususnya untuk produksi biofuel. Sorghum sebagai sumber energi mempunyai kelebihan dibanding tanaman lain seperti jarak, jagung, dan tebu karena daya adaptasi sorghum lebih kuat. Produksi sorghum untuk wilayah Nusa Tenggara Barat masih terbilang baru, di mana penetapan harga jual dan biaya produksi memiliki potensi berkembang. Dalam hal ini kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kita menganalisa proses manufakturing dan mengukur waktu kerja yang diperlukan dalam produksi bioetanol dari nira batang sorghum. Kemudian yang kedua, bagaimana menganalisa nilai ekonomi bioetanol dari mencari titik impasnya menggunakan metode break-even point. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa tahap-tahapan proses dalam memproduksi nira batang sorghum menjadi bioetanol. Terus untuk mengukur waktu kerja yang diperlukan dalam proses pembuatan bioetanol dari nira batang sorghum dan menganalisa titik impas bioetanol dengan metode break-even point. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bahan baku yang digunakan membuat bioetanol pada penelitian ini berasal dari nira batang sorghum. Perhitungan waktu kerja dari setiap bagian pekerjaan produksi yang diselesaikan pekerja dengan metode secara langsung. 3. Menetapkan siklus kerja untuk diukur dengan menggunakan metode stopwatch time study. 4. Upah pekerja berdasarkan upah minimum daerah Nusa Tenggara Barat 2020. Yang kelima, bahan baku batang sorghum diterima langsung dalam bentuk batang sorghum di laboratorium energi baru terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Yang keenam, menetapkan perhitungan kapasitas produksi bioetanol sebesar 800 liter per batch, 1000 liter per batch, dan 1200 liter per batch. Yang ketujuh, menggunakan break-even point dalam mencari titik impas. Manfaat dalam penelitian ini yang pertama ialah dengan adanya penelitian ini pembaca dapat memperoleh informasi dari prosedur proses produksi bioetanol menggunakan nira batang sorghum. Terus yang kedua, dengan penelitian ini pembaca dapat hasil berupa data penelitian mengenai pengukuran waktu kerja selama proses produksi bioetanol. Kemudian dengan penelitian ini pula pembaca mendapatkan hasil analisa titik impas dari proses memproduksi bioetanol. Yang terakhir diharapkan untuk jadi referensi ke depannya. Tempat penelitian ini sendiri dilaksanakan di lahan pertanian Desa Akarakat, Kecamatan Ganggang, KLU, dan Laboratorium Energi Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Berikut adalah tinjauan pustakanya sebagai berikut. Audianti dan Eliana pada tahun 2016 yang membahas produksi bioetanol dari batang sorghum dengan hasil bioetanol tertinggi sebesar 2,1% pada waktu fermentasi jam 24. Terus, Rangga di tahun 2015 membahas pemanfaatan nira batang sorghum sebagai bioetanol dengan variasi break didapat kadar etanol tertinggi. Dan untuk Ibnu Subroto di tahun 2006 dengan penelitian kerja dan metode kerja pada dasarnya akan memusatkan perhatian pada
bagaimana suatu macam pekerjaan akan diselesaikan. Di penelitian Nirmala di tahun 2015, analisa perencanaan laba perusahaan melalui penerapan break-even point. Terus ada Prasetyo dan kawan-kawannya di tahun 2019, pradesain pabrik bioetanol dari Bagase disimpulkan untuk mengetahui suatu pabrik yang direncanakan layak didirikan. Yang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Metode penelitian dan kita lanjut. Persiapan alat dan bahan. Persiapan alat yang dipergunakan untuk pengukuran waktu kerja antara lain seperti diagnosi, papan penelitian, pulpen, penggaris, dan kertas. Kemudian alat dan mesin yang dipergunakan untuk pengerjaan dari pembuatan bioetanol antara lain seperti mesin pemeras, refraktometer, spektroalkohol, timbangan digital, gelas ukur, tangki fermentator, heater, pH meter, termometer, alkoholmeter, pipet, pompa, kontroler, barang, kertas, saring, botol atau jerigen. Kemudian persiapan bahan. Di sini ada bahannya yaitu antara lain batang sorghum, nira batang sorghum, turbo yeast, NPK, pupuk urea. Kita masuk di pengumpulan data produk dan proses manufacturing. Di sini kita akan menganalisa produk yang akan kita buat. Di sini produk kita adalah bioetanol dari nira batang sorghum. Yang dimana di sini kita menganalisa apa saja bahan-bahan yang diperlukan dalam memproduksinya. Terus di sini proses manufacturing yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses manufacturing itu terjadi selama pembuatan bioetanol itu sendiri. Yang dimana ada tabel sebagai berikut. Di sini untuk produksi rutinnya yang pertama pemisian batang sorghum, pemanasan batang menjadi nira, memanaskan nira, proses pembuatan starter, proses fermentasi, proses destilasi, kemudian bioetanol dan terakhir finishingnya. Dan di sini adalah salah satu contoh produksi rutinnya. Kita lanjut ke melakukan pengukuran waktu kerja. Di mana di sini kita melakukan pengukuran waktu kerja secara langsung dengan metode pengukuran langsung yang menggunakan stopwatch. Di sini ada tabel yang akan diukur untuk melakukan penelitian ini. Kemudian untuk komponen biaya produksi pembuatan bioetanol, kita akan menganalisa biaya produksi yang terdapat seperti biaya tetap, ialah biaya yang tidak dipengaruhi dengan jumlah atau besarnya produksi tersendiri. Terus untuk biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi dengan jumlah atau besarnya dari produksi tersendiri. Kemudian biaya total, di mana biaya total ini adalah penjumlahan antara biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel. Kita lanjut ke pengolahan data. Data-data yang dikumpulkan selama penelitian ini dimasukkan ke dalam tabel sehingga mempermudah analisis data yang dilakukan. Kemudian dari hasil analisis data tersebut, data-data itu akan dilakukan pendekatan matematika untuk mencari break-even point. Terus kita juga akan mencari BEP per unit dan BEP per rupiahnya. Terus habis pendekatan matematika kita melakukan pendekatan grafik. Kita lanjut. Baik, habis dari sini kita hasil dari pembahasan ini terakhir adalah kesimpulan dan saran. Di mana di sini kita akan menyimpulkan dari hasil penelitian saya pada hari itu dan di mana juga di sini saran saya untuk kedepannya dalam penelitian ini. Kita masuk ke hasil dan pembahasan analisa produk dan proses manufacturing. Di sini adalah data bahan penyusun proses bioetanol, di mana dalam kebutuhan batang sorghum dari masing-masing produksi berbeda. Di sini variasi produksinya antara 800 liter dan 1000 liter, kemudian 1200 liter. Di sini kita membutuhkan batang sorghum untuk 800 liter sejumlah 9.013,576 kg.
Terus untuk produksi 1000 liter kita membutuhkan 11.266,97 kg. Dan untuk produksi 1.200 liter kita membutuhkan 13.520 kg. Di sini nilai sorghum yang dihasilkan yang kita butuhkan untuk membuatnya menjadi bioetanol di produksi 800 kita membutuhkan 4.103,7112 liter. Terus untuk produksi 1000 liter kita membutuhkan 5.154,639 liter. Terus untuk produksi 1.200 liter kita membutuhkan 6.185,56 liter. Terus untuk kebutuhan raginya turbo yeast kita membutuhkan 800 gram untuk produksi 800 liter. Kemudian ke 1000 gram untuk produksi 1000 liter dan 1200 gram untuk produksi 1200 liter. Dan di sini untuk NPK-nya kita membutuhkan 48 gram untuk produksi 800 liter, 60 gram untuk produksi 1000 liter dan 72 gram untuk produksi 1200 liter. Kemudian untuk pupuk ureanya kita membutuhkan 40 gram untuk produksi 800 liter dan 50 gram untuk produksi 1000 liter, kemudian 60 gram untuk produksi 1200 liter. Kemudian untuk produksi bioetanol sebagai berikut. Seperti yang terlihat, pembersihan batang, pemerasan batang menjadi nira, memanaskan nira, proses pembuatan starter, proses fermentasi, kemudian dilanjut proses destilasi, kemudian dilanjut lagi ke pengujian bioetanol, dan yang terakhir finishing, di mana kita akan melakukan packing dan labeling. Berikut adalah peta proses dalam penelitian ini sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada peta proses. Kita lanjut ke pengumpulan data produk dan proses manufacturing. Pekerja yang kita pergunakan di sini adalah 2 tenaga kerja dengan data dari tenaga kerja sebagai berikut. Pekerja pertama adalah Revi Rinanda, umur 23 tahun, jenis lokal kelamin laki-laki. Terus pekerja kedua namanya Renaldi, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan waktu standar atau standar time dengan rumus sebagai berikut. Standar time sama dengan normal time kali 100% per 100% kurang allowance, di mana allowance adalah titik kelelahan dari pekerja. Di sini kita menggunakan allowance terendah 2%. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk normal time-nya kita mendapatkan data 73.052 menit. Terus itu untuk waktu produksi 800 liter, dan pada produksi 1000 liter kita membutuhkan 81 menit, 81.436 menit. Kemudian untuk waktu normalnya, waktu normal pada 1200 liter kita membutuhkan 105.617 menit. Kemudian standar time-nya didapat dengan hasil perkalian di atas. Kita mendapatkan dalam bentuk menit dan jam. Di sini kita langsung ke bentuk jamnya, di mana pada 800 liter kita mendapatkan 1242 jam. Dan untuk produksi 1000 liter kita mendapatkan 1385 jam. Dan untuk produksi 1200 liter kita mendapatkan 1796 jam. Kita lanjutkan. Di sini adalah perhitungan waktu. Dalam perhitungan waktu untuk proses pembuatan bioetanol dengan kapasitas produksi 800 liter per bat, kita mendapatkan waktu sebesar 1242 jam, dan untuk 1000 liter per bat membutuhkan waktu sebesar 1385 jam. Kemudian untuk 1200 liter per bat kita membutuhkan waktu pengerjaan sebesar 1796 jam. Di mana dalam memproduksi bioetanol semakin kecil outputnya maka semakin cepat produksinya, dan semakin besar outputnya maka semakin lama proses produksinya. Kemudian kita masuk ke perhitungan biaya produksi, di mana dalam fixed cost-nya kita dapatkan fixed cost per tahunnya sebesar 37.370.708 rupiah, di mana
SC per batchnya untuk 800 liter kita mendapatkan sebesar 10.982.412 rupiah. Dan untuk 1000 liter per batch, 10.000 liter kita mendapatkan SC per batchnya sebesar 12 juta 660.281 rupiah. Dan SC per batch untuk 1.200 liter per 1.200 liter kita mendapatkan 16 juta 16.018 rupiah. Kemudian untuk variabel cost-nya kita dapatkan untuk produksi 800 liter dengan waktu 72 hari kita dapatkan SC sebesar 52.052.248 rupiah. Dan untuk 1000 liter per batch dengan waktu 83 hari kita dapatkan 62.506.530 rupiah. Dan untuk produksi 1.200 liter per batch kita mendapat dengan waktu 105 hari kita mendapatkan SC sebesar 74.768.578 rupiah. Dan total cost-nya kita dapatkan sebesar 63.036.660 rupiah untuk 800 liter per batch, 75.166.810 rupiah untuk 1000 liter per batch, dan 90.784.596 rupiah untuk produksi 1.200 liter per batch. Berikut adalah model grafik yang didapatkan pada 800 liter per batch, 1000 liter per batch, dan 1.200 liter per batch, di mana break-even point-nya yang kita dapatkan untuk 800 liter per batch produksi didapatkan sebanyak 2.236 liter dengan nilai rupiahnya sebesar 155.867.625 rupiah. Dan untuk produksi 1000 liter per batch kita mendapatkan break-even point pada titik 1.689 liter atau setara dengan produksi 2 batch, dan nilai rupiahnya kita mendapatkan 118.266.585 rupiah. Dan untuk produksi 1.200 liter per batch kita mendapatkan produksi titik impasnya di 2.081 liter atau sama dengan 1,6 batch, atau kita konversikan menjadi 2 batch produksi. Dan nilai rupiahnya sendiri 145 juta 735.459 rupiah. Sekian hasil dari penelitian saya. Apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan dan mohon dibantu dalam perbaikan dari penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.